Shalom, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan buat hari ini, buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau harapan kami Tuhan. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli. Keadaan yang ku alami di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli. Keadaan yang ku alami di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Rancangan-Mu yang sempurna. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan-Mu yang sempurna. Oh, rancangan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Rancangan-Mu benar-benar sempurna dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa hidup kami Tuhan dalam naungan sayap-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sayap kemurahan-Mu Tuhan selalu mengikuti kami setiap hari, hari demi hari ya Tuhan.
kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Devotion pada pagi hari ini Miss Hanti beri judul Menghargai Sesama Manusia. Untuk yang pertama, marilah kita baca satu ayat ya di kitab Kejadian pertama ayat yang ke-27. Di sana tertulis, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, di sini kita tahu bahwa kita ini ciptaan Allah, ya. Semua kita manusia diciptakan oleh Allah sendiri. Kemudian terambil dari ayat hafalan kita minggu ini ya. Di Yesaya 64 ayat yang ke-8 berbunyi, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Di sini ditekankan lagi, ingat kita ini buatan tangan Tuhan. Kita ini diciptakan oleh Tuhan serupa dengan gambarnya. Dari dua ayat ini kita bisa simpulkan bahwa ada nilai mulia yang terkandung di dalam setiap diri kita manusia. Miss Santi, kalian yang ada di rumah dan semua manusia di dunia ini punya nilai yang mulia karena buatan tangan Tuhan sendiri dan dibuat serupa dan segambar dengan Allah. Bahkan dia berkata kita ini merupakan anak-anaknya ya, dan dia menyebut dirinya sendiri, Allah menyebut dirinya Bapa kita ya. Jadi terlepas mau dari penampilan kita seperti apa, mau harta kekayaan kita ataupun prestasi apapun yang kita punya ya, pada dasarnya semua kita ini adalah pribadi atau seorang yang berharga di hadapan Tuhan karena kita diciptakannya, karena kita buatan tangan Tuhan, berarti kita adalah makhluk yang mulia di hadapannya dan sama begitu. Nah, tapi kalau kita cermati ya, ada kenyataannya ya, sekalipun ya Tuhan ini menyebut kita anak-anaknya sendiri ya, seperti di 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Sesama anak-anak Allah nih ya, sesama punya Bapa yang sama, punya Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan kita ini sama. Tetapi pada kenyataannya seperti apa pada keseharian kita? Bukankah banyak kita temui orang-orang yang dengan gampang ya merendahkan orang lain? Atau kita kembali lagi ke diri kita sendiri. Mari kita cermati, apakah kita sudah betul-betul memahami ayat ini? Kita betul-betul mengerti bahwa setiap orang, setiap manusia yang kita lihat, yang kita temui, yang kita tahu keberadaannya itu sama-sama berharganya dengan kita. Tidak cuma kita yang berharga, tetapi orang lain juga. Begitu. Nah, kalau mengingat hal ini ya, Miss Santi teringat begitu banyak peristiwa sejarah itu yang begitu menyedihkan. Karena banyak sekali orang ataupun kelompok yang tidak memahami adanya kesamaan nilai dari seorang manusia lain dengan manusia lainnya. Kalau kalian pernah dengar peristiwa Holocaust ya, di mana 6 juta orang lebih itu dibantai, dibunuh. Di sana ada satu kamp konsentrasi ya, satu ras gitu dikumpulkan jadi satu, kemudian diambil hak hidupnya 6 juta orang lebih oleh rezim Nazi di Jerman pada masa itu. Karena mereka menganggap bahwa ras
yang di bumi hanguskan ini ya, yang dihabisi ini akan mengancam keberadaan mereka, gitu, akan mengganggu tujuan mereka, dan mereka tidak cukup berharga untuk tetap dibiarkan hidup. Itu pertama. Ada lagi sebuah kebijakan yang bernama apartheid dulu di Afrika Selatan, ya, di mana semua fasilitas umum itu dibedakan antara kulit hitam dan kulit putih, dan fasilitasnya ini tentu saja berbeda. Untuk fasilitas mereka yang kulit putih jauh lebih bagus daripada fasilitas untuk mereka yang kulit hitam. Mereka tidak mau istilahnya dicampur atau berkaitan dengan ras yang lain, gitu. Atau misalnya ada sebuah cerita ya, yang ini keseharian gitu dari seorang teman Misanti. Teman Misanti seorang wanita, dia sudah berkeluarga, punya seorang anak laki-laki yang masih kecil waktu itu. Ketika satu keluarga ini pergi bersama beli soto begitu ya di sebuah warung, bukan warung, sebuah restoran, maaf. Alangkah terkejutnya ya si ibu ini, si wanita ini, karena suaminya yang notabene kulitnya lebih gelap daripada dia dan anaknya, ya, diperlakukan kurang mengenakan. Bahkan dianggap bahwa si suaminya ini ya adalah supir daripada istrinya, hanya karena masalah warna kulit. Coba renungkan peristiwa-peristiwa dalam hidup kalian ya, yang mungkin kalian alami sendiri atau kalian pernah dengar atau kalian temui. Bukankah begitu banyak peristiwa-peristiwa semacam ini? Kenapa? Karena kita tidak cukup mengerti bahwa manusia punya nilai yang sama mulianya, sama berharganya satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, bukankah hal-hal semacam ini itu kan bukan hal yang benar kan di mata Allah? Betul? Namun pada kenyataannya ya inilah yang terjadi. Begitu mudah kita memandang rendah orang lain, mungkin karena dia punya kekurangan tubuh, penampilannya mungkin kurang, atau status sosialnya, atau apapun lah. Dengan mudah kita bisa menganggap orang itu lebih rendah derajatnya daripada kita. Dia tidak lebih berharga dari saya, seperti itu ya. Nah, kalau seperti ini kan kemudian banyak peristiwa yang akan terjadi seperti yang sudah Misanti contohkan tadi. Banyak orang mengalami hal-hal yang kurang mengenakan hanya gara-gara karena mereka berbeda, terlebih lagi karena fisiknya. Nah, kemudian seperti apa harusnya kita bersikap? Ya, kembali lagi kepada Tuhan kita, Kristus Yesus. Coba kita lihat cara pandang daripada Kristus Yesus sendiri, memandang dan memperlakukan setiap orang yang ada di Alkitab ya. Kalau kita bisa lihat di sana tentang bagaimana memperlakukan orang, dan begitu berharganya ya. Bahkan kalian bisa baca sendiri di Alkitab kisah-kisah tentang Tuhan Yesus yang bahkan ya pasti sudah pernah tahu kan cerita dia bagaimana memperlakukan perempuan sundal, yang bahkan dia bela sendiri ya di depan orang banyak ketika mau dilempari batu. Dia memperlakukan Zakheus, dia memperlakukan wanita yang mengusap kakinya dengan wangi-wangian yang berharga, sedangkan orang lain menganggapnya tidak berharga begitu. Sayang sekali begitu ya. Karena itulah
Tuhan itu sampai sudi datang ke dunia. Saking berharganya kita untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dia menunjukkan bagaimana seharusnya, kalau istilah bahasa Inggrisnya, humanize human, memanusiakan manusia. Ya. Kemudian janganlah karena perbedaan kita, ya terutama tampilan luar atau fisik atau apapun lah ya, kita dengan mudah merendahkan orang lain. Kita harus kembali lagi mengingat hukum kasih yang Tuhan berikan kepada kita, ya, yang tertuang dalam Matius 22 ayat 39, bahwa hukum yang sama dengan mengasihi Tuhan Allah kita itu adalah mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Mari kita renungkan bersama-sama, sudahkah kita memiliki cara pandang seperti Kristus yang melihat memandang orang lain itu berharga? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu dalam setiap hidup kami, Tuhan. Biar kami terus mengerti dan memahami dan melakukan firman-Mu, Tuhan. Bukan hanya jadi pendengar, tapi juga pelaku firman. Kiranya kasih-Mu semakin terpancar dalam hidup kami, dan biar cara pandang kami senantiasa dapat melihat orang lain itu berharga, seperti Engkau memandang mereka, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang melihat tayangan ini, Tuhan. Kiranya mereka diberikan hikmat, kepandaian, kecerdasan, dan terlebih lagi damai sejahtera, Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.